Nampak melakukan pencarian sekian dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S25025. Di video ini saya menjelaskan tentang kode uh, dua folder, yaitu yang pertama itu bagian to list dan yang kedua itu bagian bagian. Yang pertama kita menuliskan bagian list. Folder pertama yaitu review. Ya, folder ini menjelaskan kelas ini membuat objek dulu dengan ID unik, otomatis menggunakan variabel statis dan kelas metode str digunakan agar objek dulu dapat ditampilkan dengan beberapa MKB saat dicetak. Kemudian repositories berfungsi mengelola data di memori data disimpan dalam list dan dapat diambil, ditambah atau dihapus berdasarkan ID. Pencarian itu dilakukan secara Bayesian menggunakan X. Lalu kemudian bagian to service. Service menjadi penghubung antara view dan repository. Service menangani proses penampilan, menambahkan, dan menghapus dulu lalu repository. Keempat adalah input. Input util, yaitu input untuk mendiagramkan cara mengambil input dari pengguna. Metode dibuat statis karena tidak memerlukan objek. Lalu terakhir di bagian view. View menangani interaksi dengan pengguna melalui menu. Input diproses dan diteruskan di service metode update, search, dan sort saja untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian kita beralih ke bagian latihan. Bagian latihan kita lakukan di bagian advance. Bagian advance itu yang pertama itu di bagian closure. Yang closure folder ini menjelaskan bahwa fungsi dalam fungsi yang masih dapat mengakses variabel dari fungsi luar. Kemudian kode interface extension. Folder ini membahas cara melihat informasi tentang objek dan kode saat program berjalan seperti tipe data, atribut, dan metode yang memiliki suatu objek. Dan yang berikutnya detectors. Dan detectors folder ini menjelaskan membahas fungsi yang digunakan untuk memodifikasi fungsi lain tanpa mengubah aslinya secara langsung. Kemudian kita masuk ke pending handling. Di infinite exception handling ini, folder ini membahas cara menangani kesalahan atau error menggunakan try, except, dan finally agar program tidak langsung berhenti saat terjadi error. Kemudian di bagian generator, di bagian generator folder ini memperkenalkan generator. Folder ini memperkenalkan data yang menghasilkan data satu persatu menggunakan metode yield sehingga lebih hemat memori. Kemudian lambda expression, lambda function. Folder ini membahas fungsi anonim atau tanpa nama yang digunakan untuk proses sederhana disingkat. Kemudian masuk ke list expression. List ke comprehensions, yaitu folder ini menjelaskan cara membuat list yang dengan sintaks yang lebih singkat dan efisien menggunakan satu baris kode. Kemudian ke filter atau reuse. Dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke bagian basic. Di bagian basic terdiri dari pertama basic operator. Basic operator yaitu folder ini membahas operator aritmatika dan logika. Folder ini membahas operator aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operator perbagian digunakan untuk melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan. Kemudian ke basic string operation. Basic string operation adalah folder ini berisi contoh operasi pada string seperti menggabungkan teks, ambil karakter tertentu, dan menghitung panjang string tujuannya agar pengguna memahami cara memahami teks di Python. Kemudian masuk ke bagian kelas dan objek. Di bagian kelas dan objek, folder ini memperkenalkan konsep pemrograman orientasi objek (OOP), yaitu kelas dan objek, menggunakan untuk membuat program yang lebih terstruktur dan mendeteksi konsep dunia nyata.
Kemudian di bagian condition. Program ini menjelaskan perjalanan program menggunakan if dan else digunakan agar program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian di bagian dictionaries, boleh membahas dictionaries. Folder ini membahas struktur data dictionary yang menyimpan data dalam pemesanan yang key dan value cocok untuk menyimpan data yang memiliki identitas tertentu. Kemudian di bagian function, folder ini mengajarkan cara folder ini mengajarkan cara membuat musik sendiri agar lebih tertutur dan tidak berulang. Musik digunakan untuk mengumpulkan data tertentu. Lalu di bagian hello world. Uh, Folder ini berisi bentuk pemrograman yang paling sederhana yang bisa menampilkan teks ke layar. Tujuannya untuk memperkenalkan cara menjalankannya. Uh, Kemudian di bagian input dan output, Florian menjelaskan cara menerima input dari pengguna menggunakan keyboard menambahkan output layar menggunakan musik print. Uh, Lalu yang berikutnya loops. Di bagian loops, Florian membahas perulangan dengan for dan while digunakan untuk menjalankan perintah yang sama berulang kali dan menampilkan data dalam list. Lalu list. Ular ini memperkenalkan struktur katalis untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Pengguna belajar menambah akses data dalam list. Lalu kemudian modules modules dan packages. Bola ini menjelaskan cara memisahkan kode ke dalam file. Ada folder lain, modul dan page agar program lebih rapi dan mudah dikelola. Kemudian di bagian variable and types. Folder ini menjelaskan cara membuat variabel dan mengenal tipe data secara luas, string dan boolean, menggunakan belajar pengenal menyimpan data dan melihat perbedaan jenis tersebut. Sekian artikel saya. Terima kasih.